semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Aketo, Joakim, Edmund, dan Demi karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di Patreon ada 70% orang mengatakan lebih suka pakai musik. Walaupun begitu, di YouTube hampir semua komentar mengatakan lebih suka tidak pakai. Jadi, untuk aplikasi podcast seperti Spotify, aku tetap pakai musik. Dan di YouTube tidak pakai. Semoga para pendengar suka dengan musik yang baru ini ya. Nah, di episode kali ini, kita akan membahas perjalanan solo. Terutama soal enak dan gak enaknya. Soal plus minusnya. Beberapa kali aku sudah jalan-jalan sendirian, liburan sendiri. Tapi tidak benar-benar sendiri karena masih ada pemandu wisata. Ada jasa tur yang menemani. Beberapa bulan yang lalu waktu di Tiongkok, itulah perjalanan pertamaku yang benar-benar sendirian. Rasanya enak banget. Apa sih enaknya jalan-jalan sendiri? Yang pertama, bebas. Mau kemanapun tinggal pergi. Terserah, bisa suka-suka. Di TikTok aku lihat ada beberapa orang cerita waktu jalan-jalan sama teman di tengah jalan harus berpisah karena cara jalan-jalannya tidak cocok. Kalau sama teman atau keluarga, terkadang bisa terjadi perbedaan pendapat. Nah, karena cara orang berlibur berbeda-beda. Ada yang lebih suka pagi-pagi, ada yang lebih suka berkegiatan di malam hari. Ada yang suka liburannya santai, ada yang suka liburan yang padat, mengunjungi banyak tempat, melakukan banyak kegiatan dalam waktu yang singkat. Ada orang yang lebih suka mewah, hotel mewah, makan mewah. Ada juga yang lebih suka hemat. Kalau bisa murah, kenapa harus yang mahal? Nah, ada orang yang kalau jalan-jalan suka teratur sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya. Ada juga orang yang lebih suka spontan. Di hari itu atau bahkan di saat itu baru menentukan mau kemana atau mau kegiatan apa. Nah, kalau jalan-jalan sendiri, tidak ada perbedaan pendapat seperti itu. Tidak ada tanggung jawab untuk mencari jalan tengah, mencari cara yang baik untuk semua orang. Bisa suka-suka ikut keinginan sendiri. Jadi, kalau jalan-jalan sendiri, aku pasti lebih banyak berkegiatan di pagi hari. Biasanya mulai jam 8 atau 9 pagi, dan paling malam sampai jam 10 atau 11 malam. Aku sendiri lebih suka perjalanan yang padat, mengunjungi banyak tempat daripada yang terlalu santai. Walaupun begitu, kalau liburannya panjang, tetap butuh 1 atau 2 hari santai supaya bisa beristirahat sebentar.
Nah, kalau hemat atau mewah, menurutku aku masih di tengah-tengah. Kalau makan di pinggir jalan atau tidur di tenda, bisa. Makan di rumah makan mewah dan tidur di hotel bintang 5, siapa sih yang nggak suka? Tapi kalau aku nggak bisa terlalu sering, karena ada keterbatasan biaya. Nah, soal teratur atau spontan, aku juga di tengah-tengah. Sebelum jalan-jalan, aku pasti pesan hotel dan membeli tiket perjalanan jauh. Sebelum liburan, aku catat tempat-tempat yang menarik. Nah, waktu liburan, di pagi harinya aku baru tentukan mau kemana. Tergantung suasana hatiku dan juga cuaca di hari itu. Jadi aku tidak terlalu suka jadwal yang sangat rinci, sangat detail. Aku juga tidak suka yang benar-benar spontan tanpa perencanaan sedikit pun. Bagaimana dengan para pendengar? Kalian seperti apa waktu liburan? Menurutku yang paling berharga dalam perjalanan solo adalah kenalan baru. Kalau jalan-jalan sama teman atau keluarga sendiri, dari awal sampai akhir biasanya menempel dengan mereka terus, tidak pernah pisah. Mau ngobrol juga sama mereka terus kan? Aku suka perjalanan solo karena ada kesempatan untuk bertemu dengan orang baru. Apalagi kalau jalan-jalan di negara lain dengan tujuan mempelajari bahasa dan budaya. Dari kenalan baru ini, kita bisa mengenali lebih lagi sambil belajar bahasa. Waktu jalan-jalan di Tiongkok bulan lalu, aku bertemu banyak teman-teman baru dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Kurang lebih ada 5 orang kenalan baru, membuat perjalananku semakin menyenangkan. Nah, itu dia soal enaknya, plusnya perjalanan solo. Bagaimana dengan enggak enaknya? Menurutku, kadang-kadang sendirian itu ada enggak enaknya juga. Kalau jalan-jalan sendiri, tidak ada yang bantu. Waktu tersesat, harus cari jalan sendiri atau tanya-tanya orang di jalan. Kalau ada masalah juga harus mikir sendiri, atasi masalahnya sendirian. Yang paling susah itu kalau soal foto. Aku kalau liburan suka banget foto-foto. Jadi waktu itu pas jalan-jalan di Tiongkok, aku selalu minta orang lain untuk fotokan. Dalam 1 hari, aku bisa minta tolong lebih dari 5 orang. Boleh bantu foto? Begitu aku tanyakan mereka. Kenapa banyak banget? Karena di antara banyak orang itu biasanya hanya 2 atau 3 orang yang hasil fotonya bagus. Jadi kalau jalan-jalan sendiri, aku lebih banyak fokus menikmati pemandangan daripada foto-foto. Nah, jalan-jalan sendiri kadang juga bisa membuat aku merasa kesepian. Kadang aku mikir, seandainya di sini ada mama papaku,
Atau seandainya di sini ada pacarku, kita bisa sama-sama menikmati pemandangan yang indah ini. Jadi menurutku, perjalanan solo itu juga bisa jadi kesempatan buat kita belajar menikmati kesendirian. Salah satu cara meditasi yang terbaik. Nah, enggak enaknya perjalanan solo juga harus memperhatikan keamanan. Terutama untuk kita yang perempuan. Harus lebih jaga-jaga, lebih was-was, lebih hati-hati waktu berjalan sendirian. Kalau dalam perjalanan solo, aku harus lebih memperhatikan barang bawaanku dan keadaan sekitar. Kadang-kadang aku juga ngarang cerita waktu bertemu orang yang belum aku kenal. Misalnya aku bilang, aku di sini ada teman, tapi dia belum datang. Dia nanti menyusul. Pernah ada yang bertanya, temannya mana? Kok enggak tinggal sama temannya di hotel? Aku bilang, hotelnya tidak sama. Karena dia sama suaminya. Semuanya itu tidak benar, hanya karangan. Gak apa-apa bohong kalau demi keamanan. Memang sejauh ini hampir semua orang yang aku temui di perjalanan baik-baik. Sekali dua kali pernah ketemu penipu juga. Jadi, lebih baik kita jaga-jaga. Was-was. Kalau dalam bahasa Inggris, better be safe than sorry. Nah, itu dia episode kali ini tentang enak dan enggak enaknya perjalanan solo. Bagaimana dengan para pendengar? Kalian lebih suka jalan-jalan sendiri atau dengan teman-teman? Apa enak dan enggak enaknya perjalanan solo menurut kalian? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!